Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Syahira Putri, NRP3, akan menjelaskan tentang Project Management Plan dan juga Project Charter pada aplikasi J1. Di sini contohnya Schedule Management Plan-nya yang diinisiat pada tanggal 1 Maret 2020 dan finish-nya pada tanggal 30 Mei 2020. Nah, ini merupakan Gantt chart tools yang telah saya modifikasi, yang telah saya pergunakan untuk membuat schedule-nya. Ini contohnya initiating, lalu di sini ada developing, terus planning juga, ada define scope. Selanjutnya dia juga ada plan for quality, terus dia ada control, manage finance, dan lain-lain. Untuk risk-nya, saya menggunakan metode DREAD, yakni damage potential, reproducibility, exploitability, affected user, dan juga discoverability. Dengan keterangan penilaian seperti ini, dan kesimpulannya seperti ini. Mungkin bisa di pause apabila ingin mengetahui lebih lanjut. Dan kita juga menganalisis karakteristik sistemnya, serta juga mengkategorikan ancaman-ancaman seperti apa yang dikelompokkan. Ini merupakan project charter dari aplikasi kasir J1. Ini ada tanggalnya, nama proyeknya, kliennya yakni pemilik warung J1, pimpinannya Erlangga selaku ketua kelas MPTID, dan ada tahapannya, serta tujuannya ini digunakan oleh user berusia dewasa tua sehingga interface-nya mudah dipahami, dan deskripsi produk yang dihasilkan adalah website aplikasi modul point of sale, serta ada proses maintenance dan juga pelatihan penggunaan untuk staf bagian kasir. Nama saya Tasya Syafira Indrawan, NRP 0521140071, akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses perkiraan biaya atau cost management. Pertama itu ada kondisi pasar. Kondisi pasar ini menggambarkan produk, layanan, dan hasil apa yang tersedia di pasar saat ini. Lalu dari siapa dan di bawah syarat dan ketentuan apa. Kondisi permintaan dan penawaran regional maupun global sangat mempengaruhi biaya atau cost management sumber daya. Nah, untuk kondisi pasar saat ini dalam pengaplikasian pembuatan proyek aplikasi kasir, menurut saya sangat menguntungkan. Karena kenapa? Karena dari pembuatan aplikasi kasir ini membuat proses bisnis atau proses pembayaran itu lebih mudah dan juga lebih mudah untuk mengecek stok mana yang sering habis dan gudang nantinya yang akan membeli peralatan, dan juga efisiensi waktu dan lebih murah juga. Faktor keduanya yaitu nilai tukar kurs dan inflasi. Untuk proyek skala besar yang memperpanjang beberapa tahun dengan banyak mata uang, fluktuasi mata uang dan inflasi perlu dipahami dan dimasukkan ke dalam proses estimasi cost. Perkenalkan, nama saya Aksal, NRP 84. Seperti yang kita tahu bahwa warung J1 merupakan bisnis yang bergerak di bidang food and beverage atau kuliner. Nah, J1 sendiri merupakan bisnis dengan model bricks and mortar, di mana customer untuk melakukan pembelian harus datang secara langsung ke warung J1. Selain itu, proses bisnis J1 juga menggunakan metode order to cash, di mana customer datang, memilih makanan yang diinginkan, membayar, dan langsung dapat menikmati pesanan yang telah ia beri. Project Management Information System adalah teknik atau alat yang digunakan untuk membandingkan baseline dengan aktual project dari setiap kegiatan, mengelola material, dan merekod catatan untuk kemudian dibuat laporan. Nah, PMIS ini digunakan untuk menggantikan pekerjaan proyek yang awalnya bersifat manual. Nah, di kasus kali ini itu contohnya di J1, yaitu kasir yang awalnya bermula secara tradisional berubah menjadi kasir yang berbasis aplikasi. Perkenalkan, nama saya Angelika Deviana, NRP 05211840000110. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur pengendalian keuangan, di mana yang perlu diperhatikan untuk bagian restoran.
seperti J1 itu melacak semua arus keuangan setiap saat di restoran Anda. Jadi pada dasarnya setiap bisnis restoran itu berusaha untuk meraup income yang lebih besar daripada pengeluarannya. Ketika setiap bisnis mampu menerapkan income yang cukup besar, maka akan membuat perusahaan akan terus bertahan dan berkembang. Sebagai pemilik restoran diwajibkan untuk memantau keuangan setiap hari, total pendapatan, biaya bahan, pendapatan kotor, arus kas, dan juga laporan keuangan lainnya. Yang kedua, perlu memahami bagaimana penjualan dan penghasilan di restoran Anda. Yang ketiga, perhitungan modal usaha, di mana sebagian pemilik restoran hanya melakukan kesalahan dalam keuangan memperhitungkan modal kerja dalam menjalankan restoran. Setelah mengetahui pendapatan bulanan, sebaiknya simpan minimal sepertiga pendapatan bulanan untuk disimpan sebagai modal bila terjadi penurunan. Kemudian, perlu menggunakan sumber daya pinjaman dengan bijak apabila kita menggunakan daya keuangan pinjaman dari pihak luar seperti bank. Kemudian ketika kita membicarakan tentang restoran yang baik itu perlu memperhatikan bagaimana pengalaman dari pelanggan tersebut. Jadi bisa dengan memberikan pendekatan, keramah tamahan, memberikan promosi, melakukan periklanan dari hal yang simpel yaitu dengan melalui sosial media. Kemudian apabila sedang terdapat masalah keuangan perlu mengurangi pengeluaran dengan mengurangi bahan baku yang mudah busuk. Kemudian saya akan membahas standar akuntansi keuangan, di mana terdapat standar akuntansi keuangan yang cukup banyak, dan di sini saya akan mencontohkan SAK, ETAP, di mana diawali dari tahap pencatatan, di situ membuat laporan keuangan sederhana dengan menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Kemudian membuat laporan keuangan sederhana dengan menyusunnya ke dalam buku besar. Tahap yang kedua yaitu tahap pengiktisaran, itu membuat laporan keuangan sederhana yaitu dengan menyusun neraca saldo. Tahap kemudian yaitu tahap pelaporan keuangan, yaitu melaporkan laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Dan kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai standar kontrak dari J1, di mana untuk standar kontraknya sendiri secara umum itu bagian awal selalu diawali dengan data diri perwakilan pihak 1 yaitu vendor dan kemudian pihak 2 yaitu J1. Nah, kemudian terdapat beberapa pasal di dalamnya. Pasal 1 itu membahas mengenai pihak 1 yaitu seperti profilnya, alamatnya, dan juga membahas produk yang akan ada di kontrak tersebut. Kemudian pasal 2 itu membahas tentang kontraknya, berisi mengenai seperti apa kontrak kerjasamanya, seperti perjanjian jumlah produk minimal dan juga maksimal yang dapat diterima oleh pihak J1, kemudian tanggal batasan tagihan akan dikirim, dan juga tanggal batas pembayaran J1 ke vendor. Pasal 3 itu mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Pasal 4 mengenai persyaratan retur dan refund. Kemudian pasal 5 itu pemutusan hubungan kerja. Pasal 6 mengenai disclaimer. Kemudian tidak lupa bagian terakhir terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak 1 dan juga pihak 2 serta saksi dari pihak 1 dan juga pihak 2. Nama saya Akmal Safri Samsudin, NRP 052 118 400 115. Kemudian selanjutnya adalah mencari informasi proyek lalu. Informasi ini bisa didapat melalui dokumen-dokumen proyek yang telah berjalan, kemudian melakukan observasi kepada aplikasi yang hampir mirip atau sejenis, kemudian membuat database. Nah, pada aplikasi kasir ini database keuangannya yaitu customer, pegawai, produk, transaksi, dan metode pembayaran. Nah, selanjutnya SOP perusahaan. SOP di J1 ini yaitu pegawai menginputkan nama dan harga makanan serta minuman. Kemudian pegawai login apabila menjadi kasir. Saat melakukan pembayaran, pelanggan mengantri di kasir, kemudian kasir menginputkan nama makanan dan minuman hingga terdapat total bayar yang harus dibayarkan. Kemudian memilih metode pembayaran dan pelanggan membayar hingga data transaksi tersebut tercatat dalam aplikasi. Nah, data transaksi ini bisa dibuat untuk laporan keuangan bulanan hingga tahunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.